Iya dok, ketika kita sudah tahu kondisi, ternyata kondisi ginjal kita sudah tidak terlalu baik atau bahkan tidak baik. Apa yang harus kita lakukan berikutnya nih? Ya, jadi kalau kita Pilar Radio terfavorit di Cirebon. Pilar Radio 88,6 FM radio terfavorit di Cirebon, sahabat Pilar. Seperti yang sudah sahabat Pilar simak di media sosial ya, dari sejak beberapa hari yang lalu, sahabat Pilar, bahwa hari ini adalah hari yang spesial karena Pilar Radio kedatangan tamu-tamu istimewa yang tentunya akan membawa banyak informasi bermanfaat untuk sahabat Pilar. Sahabat Pilar nanti juga bisa ikut tanya ya di 0231244507. Saatnya sahabat Pilar Stay James di program talk show interaktif di Pilar Radio Favoritku. Ini dia waktunya sahabat Pilar. Sudah hadir di Pilar Radio ada Dr. Wizar Syamsuri. selamat siang. Selamat siang, Anda. Dok. Apa kabar? Semua. Sehat? Sehat semua. Alhamdulillah. Bersama siapa hari ini datang ke Pilar Radio? Hai, selamat siang. Saya Santi, marketing Rumah Sakit Putra Bahagia Cirebon, Siloam Hospital Group. Oke, Siang. selamat datang di Pilar Radio. Ya ampun, senang sekali gitu ya. Kita siang-siang bisa ngobrol-ngobrol bawa manfaat juga untuk sahabat Pilar. Oke, dari postingannya Pilar Radio, sahabat Pilar sudah tahu bahwa kehadiran Dr. Wizar di sini adalah untuk membahas tentang ginjal. Ginjal dan puasa. Ginjal dan Sekitaran puasa, itu ya, sekitar dua masalah. sekitar itu ya, karena ini ada keterkaitan ya. Pada saat berpuasa kita sangat jarang sekali minum, sementara yang saya tahu sedikit-sedikit biasanya kalau orang punya keluhan ginjal kurang minum dan lain-lain. Iya, betul sekali Mas Angga ya. Oke, Dok, yang perlu kita tahu dulu tentang penyakit ginjal itu apa? Pemirsa Pilar sekalian, penyakit ginjal itu kalau kita lihat namanya tentu penyakit yang mengenai ginjal ya. Oke. Kalau kita bicara ginjal sebetulnya kita tidak terlepas dari sistem saluran kemih ya. Saluran kemih kita itu mulai dari ginjal yang menghasilkan urin atau air kencing yang kemudian akan disalurkan melalui saluran kencing atau ureter, lalu ditampung dalam kandung kemih. Kandung kemih yang menampung urin kita. Kemudian kalau jumlahnya sudah cukup maka kita terangsang untuk buang air kecil atau berkemih ya, dan kemudian air kemih itu disalurkan melalui uretra keluar melalui saluran kemih bagian luar atau uretra ya. Itu adalah saluran kemih keseluruhannya. Jadi ada ginjal, ada ureter, ada kandung kemih, ada uretra. Dan sekarang bagaimana dengan penyakit ginjal? Penyakit ginjal adalah penyakit pada ginjal yang disebabkan oleh kelainan akibat ginjalnya sendiri. Yang kedua, bagian dari saluran kemih yang lain akibat dari ureter, akibat dari kandung kemih atau uretra, atau akibat dari penyakit di luar saluran kemih. Ya, jadi penyakit di luar saluran kemih itu juga bisa menyebabkan gangguan ginjal, misalnya. Bahkan walaupun masalahnya bukan di ginjal bukan sebenarnya. di saluran kemih, ya. Itu bisa ya. Jadi penyakit sistemik namanya yang berakibat ke ginjal. Misalnya saja diabetes mellitus, itu yang paling banyak menyebabkan gangguan ginjal, penyakit ginjal tahap akhir. Yang kedua hipertensi. Hipertensi menuju ginjal nomor 2 juga terbanyak itu, 27% hipertensi penyebabnya. Ya. Kemudian yang ketiga penyakit asam urat juga bisa. Ya. Asam urat yang ada keterkaitan dengan ginjal. Baik itu dia bisa menyebabkan langsung gangguan ginjal maupun melalui pembentukan batu di saluran kemih ya. Pembentukan batu di saluran kemih, ya. Kemudian penyakit metabolik ya seperti amyloidosis ya. Nah, dan masih banyak yang lain. Sedangkan di saluran kencing itu mulai dari ada batu saluran kencing, kemudian kelainan prostat ya, kemudian infeksi saluran kencing ya, kemudian juga misalnya ada penyakit-penyakit dalam saluran cerna ya di rongga perut, misalnya tumor ya, tumor usus pencernaan, tumor rahim, kistal ovarium ya, yang menekan saluran kemih berakibat kepada ginjal ya. Itu juga sama ya. Dan satu hal lagi yang adalah penyakit sistemik imunologis yang menyebabkan gangguan ginjal, misalnya lupus
ya. Lupus Ya, itu yang gejalanya di wajah, bukan sih, Dok? betul, yang seperti wajahnya tuh ada kupu-kupunya, Ya. ya, merah di mukanya, ya. Kan jauh sama ginjal, Dok. Betul, dia namanya systemic lupus erythematosus, ya. Oke. Itu juga bisa gangguan ginjal, namanya lupus nephritis, ya. Atau memang ada keadaan alergi tertentu yang mengganggu ginjal, kita sebut dengan glomerulonefritis, ya. Ini nomor 4 terbanyak penyebab gangguan ginjal, ya. Jadi penyakit-penyakit yang tadi itu penyebabnya bisa dari ginjalnya sendiri, ya, kemudian bisa dari saluran kemih yang lain, atau penyakit sistemik menyebabkan gangguan ginjal Yang membawa pengaruh terhadap ginjal. ataupun pada ginjal, ya. Oke, Dok, kalau dari fungsinya sendiri secara organ ginjal itu ngapain sih di badan kita, Dok? Ya, ginjal itu fungsinya sangat banyak, sangat banyak. Antara lain yang paling banyak adalah yang paling penting membuang racun-racun sisa metabolisme tubuh. Wow. Ya, jadi dia seperti seperti dinas kebersihan lah, ya. Dinas kebersihan di badan kita, ya. Betul. Jadi metabolisme tubuh kan menghasilkan sampah-sampah, Ya. metabolisme, ya. Yang paling dominan adalah namanya urium sama kreatinin. Ya, itu kadarnya kalau laki-laki kira-kira 1,0, ya kadarnya. Kalau perempuan itu 0,8 sampai 1,0, ya. Oh, jadi sampahnya pria Sampah lebih banyak ya, Dok, ya? Sedikit lebih banyak. Sedikit Jadi lebih berbeda banyak. antara perempuan sama laki-laki, ya. Kemudian namanya urium itu kira-kira normalnya 40, ya, 40 mg/sen. Nah, itu kalau orang-orang dengan gangguan ginjal kadarnya itu meningkat, ya, sampai 35 kali lipat lebih, ya. Wow. Ya, dan kalau kita tahu kalau kita ada dalam satu ruangan yang kecil seperti ini, lalu ada sampah kan baunya busuk. Ya. Ya, sampahnya makin banyak sampai kadarnya lebih daripada normal, sehingga orang dalamnya bisa pingsan kan. Karena petugas kebersihannya tidak bekerja maksimal, ya. Nggak bekerja, nggak bisa membuang sampah itu, sehingga pasien akhirnya bisa pingsan, bisa koma, ya, akibat racun terlalu tinggi, ya, sampai koma dia, kemudian dia perdarahan, dia kejang, dia sesak napas yang hebat, ya, seperti itu komplikasinya, ya. Nah, itu salah satu fungsi membuang racun. Yang kedua, dia juga mengatur tekanan darah. Ya, ginjal punya peran mengatur tekanan darah juga. Mengatur tekanan darah, ya, melalui banyak faktor. Dia punya sensor tekanan darah, sensor volume darah, ya, kemudian juga dia mengatur cairan tubuh, ya. Banyak hal yang bisa diatur oleh ginjal melalui tekanan darah ini, ya, melalui ginjal ini. Dan kalau tekanan darahnya, kalau gangguan ginjal, maka tekanan darahnya nggak terkontrol, ya, sering tinggi, ya. Makanya orang-orang dengan gangguan ginjal itu obat hipertensinya kadang-kadang perlu 2, 3, atau bahkan 5 obat supaya bisa menormalkan tekanan darahnya. Orang yang memiliki gangguan ginjal, dia juga berarti punya masalah akhirnya sama tekanan darah. Betul. Jadi hipertensi itu bisa menyebabkan gangguan ginjal, bisa disebabkan oleh gangguan ginjal hipertensi itu. Nah, dan orang yang sudah existing hipertensi kemudian ada gangguan ginjal itu lebih sulit mengatur tekanan darahnya dibandingkan orang-orang yang tanpa gangguan ginjal, ya. Berat ya kerjanya ginjal, ya, Dok, ya? Betul, dan subhanallah, ya, kita diberikan ginjal 2 itu dengan ukuran biasa. yang hanya segitu, ya? Iya, ya. Tapi mengatur fungsi sedemikian banyak. Hanya nggak sampai 1 tinjuk kita, ya. Tapi jangan disangka itu pekerja ginjal banyak banget. Ya, ginjal itu kalau kita ibaratkan pabrik, itu buruhnya namanya nefron. Nefron itu satuan fungsional terkecil dari ginjal, dan jumlahnya kedua ginjal itu sekitar 1,5 juta nefron. Wow. Nah, itulah yang bekerja setiap hari, setiap detik, setiap jam, setiap hari, setiap minggu tanpa henti untuk mengatur, mengeregulasi fungsi ginjal tadi, ya. Oke. Nah, kemudian yang ketiga mengatur cairan, ya. Nah, ini yang paling penting dengan puasa, ya, Mas Angga, ya. Nah, dengan cairan ini, kalau cairan kita banyak, kita minum banyak, otomatis ginjal akan banyak menghasilkan air kencing. Kita akan sering kencing kan. Tapi kalau minum kita sedikit, ya, ginjal itu otomatis akan mengkonservasi air. Cobalah kita sekarang di bulan puasa ini, makin sore kencingnya makin sedikit, makin jarang kan, karena minumnya makin sedikit kan, nggak ada minum kan dari sejak sahur kita kan. Oke. Nah, yang mau saya tanyakan soal keterkaitan air minum dengan ginjal itu. Ya. Ginjal kan tidak di pencernaan, ya, Dok, ya? Bukan. Tapi kenapa air minum itu kemudian membawa pengaruh terhadap ginjal, lalu kita berkemih lebih banyak? Iya. Ginjal itu sebetulnya organ vaskuler, ya, organ pembuluh darah, termasuk organ pembuluh darah. Di sana itu ada namanya nefron, yang saya bilang tadi ada sekitar 1,5 juta nefron. Si pekerja itu, ya? Betul, itu. Nefron itu ada 2 bagian. Satu namanya glomerulus yang menyaring,
ya menyaring dari darah. Ya. Oke, Jadi darah itu masuk ke dalam glomerulus, kemudian dia akan disaring, akan difiltrasi, kemudian selebihnya keluar lagi dari ginjal itu. Yang disaring itu ada kemampuannya ginjal itu ya, menyaringnya itu. Dia kemampuannya itu di atas 90 cc per menit. Wow. Saringan ginjal itu, dan dia bekerja 24 jam, nggak pernah berhenti. Dengan bentuk sebesar itu. Betul ya, dengan nefron itu sangat kecil, nggak kelihatan. Ya hanya dengan mikroskop kelihatan ya ukuran. Kemudian darah yang disaring oleh glomerulus tadi, dia masuk ke sistem tubulus, sistem saringan. Ya, bahan-bahan berjalan di pabrik itu. Di tubulus itulah nanti ada bahan-bahan yang diambil lagi karena diperlukan. Ya, bahan-bahan yang dibiarkan karena harus dibuang. Bahan-bahan yang perlu ditambahkan ke dalam filtrat tadi ya, karena ke dalam tubuh kebanyakan ya. Jadi ada proses namanya absorpsi dan sekresi namanya itu ya. Sehingga bisa keluar. Dan jangan dikira itu darah yang keluar yang kita saring itu ya. Yang kita saring itu sampai 180 liter sehari loh. 180 liter sehari itu. Yang lewat ginjal itu ya. Wow. Jadi kita darah kan cuma 5 liter ya. Ini 180 liter itu dilewatin ke ginjal berulang-ulang. Jantung memompa gitu. Ke darah ginjal, disaring oleh ginjal ya. Itu yang keluarnya itu enggak 180 liter. Tapi cuma 1 liter sampai 2 liter ya. Yang kita kencingnya itu ya. Artinya ada 178 liter yang disaring lagi oleh sistem tubulus tadi dikembalikan ke tubuh ya. Jadi dia hanya akan membuang bahan-bahan yang memang nggak diperlukan lagi. Nggak digunakan maka keluar gitu lagi dibuang itu. Itu subhanallah seperti itu ya. Nah, jadi kalau kita kekurangan cairan, maka dia akan mengkonservasi cairan tadi supaya kita nggak mengalami dehidrasi ya. Bahkan seginjal itu juga mengontrol gitu. Mengontrol cairan. Ya. Keseimbangan cairan, keseimbangan ion-ion dalam darah, terutama natrium, kalium, kalsium ya. Kemudian meregulasi juga keasaman darah ya, sehingga pH darah itu yang marginnya sempit normal itu tetap seperti itu agar tubuh bisa berfungsi dengan normal ya. Nah, kemudian satu hal yang penting lagi di ginjal adalah memproduksi sel darah merah ya. Ginjal memproduksi sel darah merah? Bukan gitu. Maksud saya ginjal itu menghasilkan hormon namanya hormon eritropoietin. Ya, hormon eritropoietin ini adalah hormon yang memacu pembentukan sel darah merah di sumsum tulang. Di sumsum tulang. Ya, sehingga kalau gangguan ginjal itu maka hormonnya berkurang. Ya, akibatnya pasiennya mengalami kekurangan darah, anemia dia. Makanya pasien-pasien yang gagal ginjal itu stadium 3 itu sudah mulai itu kekurangan darah itu, HB-nya rendah. Dan kalau pasien yang sudah gagal ginjal itu hampir 100% mengalami anemia ya. Nah, itu adalah fungsi ginjal yang pokok-pokok yang paling banyak di samping yang lain-lain ya. Saya takjub loh dok, karena saya pikir ketika seseorang mengalami gangguan atau ginjal udah sakit pinggang, udah gitu aja gitu. Ternyata ini banyak sekali yang akan terpengaruh gitu kalau kita mengalami sakit di ginjal kita ya. Karena memang tugasnya banyak. Banyak sekali tugasnya ya. Ya ampun. Jadi kalau orang kan setiap sakit pinggang sakit ginjal padahal dibilang sakit ginjal padahal belum tentu kan. Dan tidak setiap gangguan ginjal ada keluhan sakit pinggang. Justru hanya sedikit pasien-pasien gangguan ginjal yang keluhan sakit pinggang. Biasanya itu kalau penyebabnya adalah batu saluran kemih atau infeksi di saluran kemih. Baru itu ada keluhan nyeri pinggang. Tapi di luar itu mereka tidak ada keluhan apa-apa. Walaupun ginjalnya mengalami gangguan. Ya. Gangguan ginjal itu nanti kita akan bicara lagi. Itu ada stadium 1, stadium 2, stadium 3, stadium 4, yang paling berat stadium 5. Ada stadium 5. Iya, stadium 1 sampai 3 itu nggak ada keluhan sama sekali pasiennya. Tanpa keluhan. Betul. Jadi orang tidak tahu kalau dia sudah punya masalah di ginjalnya. Kecuali kalau kita periksa fungsi ginjal. Ngeri ini. Sama kalau kita di pelapon kita ada rayap nih. Iya. Kalau rayap itu belum mengenai lebih separuh, aman-aman aja pelapon kita kan. Tahu-tahu ambruk nanti. Tahu ambruk aja. Ya. Seperti itu kan. Nah, ini bisa yang ngeri. Ya ampun, nanti kita akan bahas itu lebih dalam sahabat Pilar. Simak baik-baik, mau ikut bertanya juga boleh di 0231244507. Ngobrolnya balik lagi setelah ini. Radio 88,6 FM, radio terfavorit di Cirebon. Sahabat Pilar, host Turangga Jati masih menemani sahabat Pilar. Kita masih ngobrol-ngobrol dengan Dr. Wizar Syamsuri dari Rumah Sakit Putra Bahagia, ditemani juga dengan Mbak Santi. Waduh, nanti belum dapat kebagian sesi bicara ya? Tenang aja. Ini bintangnya soal Dr. Wizar. Bintangnya baik. Belakangannya ganti promosi. Ya ampun. Kecil. Saya agak
khawatir ya dok ya setelah tadi mengatakan sakit pinggang. Yang saya tahu ginjal tuh urusannya pinggangnya sakit, kamu kurang minum mungkin ginjalnya gitu. Ternyata justru dengan stadium 1 sampai 3 tidak ada gejala sama sekali. Saya jadi takut dok. Jangan-jangan sakit ginjal. Jangan-jangan kan gitu. Orang akhirnya jadi gitu ya. Atau justru saya merasa punya dosa ya. Jadi aduh gitu ya. Jadi self diagnosis ya. Nah gitu. Mari kita jelaskan lagi ya. Kapan seseorang akan bisa dikatakan oh Anda mengalami gangguan ginjal, sakit ginjal, atau ada bahasanya? Iya, gagal ginjal gitu. Namanya penyakit ginjal. Penyakit ginjal kronik namanya. Oke. Penyakit ginjal kronik atau disingkat PGK. PGK. Ya, jadi seperti saya bilang tadi, PGK ini ada 5 stadium ya. Ada stadium 1, stadium 2, stadium 3, stadium 4 dan stadium 5. Penentuan stadium ini adalah berdasarkan kemampuan ginjal membersihkan racun. Kemampuan ginjal membersihkan racun. Ya, namanya clearance kreatinin, bersihan kreatinin ya. Oke. Nah, itu dengan cara mengukur kadar kreatinin dalam darah. Yang saya katakan tadi ada 2 kadar racun yang paling dominan, yaitu urium dan kreatinin. Urium dan kreatinin. Kreatinin ya. Dengan memeriksa kadar kreatinin dalam darah, maka kita bisa menilai namanya laju filtrasi glomerulus, kemampuan ginjal menyaring yang dicari dengan ginjal glomerulus tadi ya. Nah, itu satuannya adalah cc per menit ya. Cc per menit. Ya, jadi kita tinggal datang ke laboratorium saja ya. Kita datang ke laboratorium, diperiksa kadar kreatinin darahnya ya. Bisa di rumah sakit, bisa laboratorium publik ya. Maka itu akan keluar kadar angka GFR tadi ya, atau LFG, laju filtrasi glomerulus, atau glomerular filtration rate GFR, atau bahasa Indonesianya LFG, laju filtrasi glomerulus ya. Nah, dengan melihat LFG kita akan tahu penyakit ginjal kita stadium berapa. Oh, oke. Karena kalau ada kadar gitu ada range-nya. Range-nya dalam darah tuh harusnya segini. Betul, gitu ya. Kemampuan membersihkannya begini. Jadi kalau ginjal stadium 1 itu adalah apabila kemampuannya masih di atas 90 cc per menit. Oke. Ya, stadium 2 kemampuannya sudah menurun antara 60 sampai 90 cc per menit. Kemudian stadium 3 itu antara 30 sampai 60 cc per menit. Kemudian stadium 4 antara 15 sampai 30 cc per menit. 4 ini sudah ada gejala ya, Dok? Biasanya sudah ada gejala. Biasanya. Kadang-kadang nggak ada gejala juga. Wow. Ya sama kayak atap. Jadi memang harus cek. Betul, kayak plafon tadi kan. Plafon tadi kita anggap nggak apa-apa. Atau tiba-tiba dia teruntuh sendiri. Ya ternyata udah habis makan rayap, ya kan? Nah, jadi stadium 4 tadi 15 sampai 30 dan stadium 5 di bawah 15 cc per menit. Di bawah 15 cc per menit. Ya. Kasihan badannya. Karena angkanya itu mirip-mirip dengan persen, akhirnya kita bilang sekian persen gitu. Oh, oke. Nah, kalau udah ke stadium 5 berarti ginjal ibu kurang tinggal 15% lagi. Ginjalnya kemampuan itu, ginjalnya. Kemampuan ginjalnya. Ya. 15%. Ya. Dan kalau sudah di bawah 5 cc per menit atau 5% tadi ya, itu disebut dengan penyakit ginjal tahap akhir ya, atau disebut dengan gagal ginjal ya. Nah, gagal ginjal itu penyakit ginjal PGK itu yang sudah tahap akhir ya. Yang tahap akhir ya. Kalau kita namanya PGTA, penyakit ginjal tahap akhir. Kalau di literatur namanya ESRD, end stage renal disease ya. Nah, dan seperti saya bilang tadi nggak ada gejalanya sehingga kita harus memeriksakan kreatinin tadi. Nah, siapa yang harus diperiksa? Orang-orang yang punya faktor risiko penyakit ginjal. Nah, ini dia nih, orang-orang yang punya faktor risiko penyakit ginjal. Siapa? Siapa sajakah mereka, Dok? Penderita diabetes. Penderita diabetes. Orang diabetes itu setahun sekali minimal harus diperiksa fungsi ginjalnya. Ya. Hipertensi. Betul. Hipertensi bisa ganggu ginjal dan ginjal bisa menyebabkan hipertensi. Betul sekali ya, Mas Angga masih ingat ya, Pak? Ingat. Biasa ya. Ya, kemudian ada riwayat batu saluran kemih. Pernah mengalami batu di saluran kemih. Kemudian juga orang dengan asam urat tinggi ya. Asam urat. Ngeri loh ini. Kemudian pasien-pasien dengan lupus nefritis ya, pasien-pasien dengan ada riwayat tumor saluran kencing dan sebagainya. Jadi kalau orang-orang yang punya faktor risiko tadi itu disarankan periksa fungsi ginjal setahun sekali.
Oke. Ya. Untuk orang-orang yang Betul. berisiko. Nah, tapi kalau tidak ada risiko gangguan ginjal yang tadi disebutkan, itu cukup 3 tahun sekali. Cukup 3 tahun sekali. Ya, untuk men-screening, mendeteksi secara dini penyakit ginjal apakah sudah ada atau belum. Oke, yang 3 tahun sekali itu masyarakat secara umum ya dok ya? Betul, yang tidak punya penyakit apa-apa lah ya. yang Bahkan sehat-sehat nggak aja, ngerasa ya. keluhan juga Betul. tetap harus Iya, tapi periksa. 3 tahun sekali cukup. 3 ya. tahun sekali. Ya, paling ke laboratorium biayanya hanya 30.000, 40.000. Ya, tapi kita udah tahu kita sehat apa enggak ginjalnya. Dan kita tahu penanganan apa Betul, berikutnya harus gitu seperti ya. apa nantinya setelah itu kan. Nah, jadi itu tadi ya. Kita hanya tahu dengan memeriksakan kadar kreatinin sehingga kemudian keluar hasil nilai LFT tadi, Ya. stadium berapa itu ya. Karena setiap stadium itu penanganannya berbeda-beda. Setiap stadium memiliki penanganan Betul, berbeda. penanganannya berbeda-beda. Termasuk di puasa ini, di Ramadan ini. Nah, ini Rekomendasinya dia. berbeda-beda. Ada yang boleh puasa, ada yang tidak boleh, ada yang dilarang sama sekali untuk berpuasa. Ketika seseorang memiliki gangguan Penyakit ginjal. ginjal kronik Penyakit tadi ginjal. ya. Wow, oke. Kalau orang-orangnya nih siapa saja yang perlu melakukan pemeriksaan sudah, bahkan masyarakat secara umum juga harus periksa ya dok ya. Itu 3 tahun sekali ya, Mas Nah, Anda ya. saya mau tanya perilakunya dok. Apa saja sih yang bisa menyebabkan si ginjal nih rusak atau sakit gitu? Apakah memang fungsinya yang sudah berkurang karena usia misalnya, atau justru anak-anak muda juga? Iya. Jadi memang secara alamiah semua organ yang berfungsi seperti mekanis, jantung, pencernaan, pernapasan, termasuk ginjal. Oke. Itu alamiahnya mesin itu akan makin mundur kan, Ya. akan makin rusak ya, dan kemudian dia berhenti bekerja, nggak bisa lagi bekerja ya. Ginjal juga sama ya. Dalam tubuh kita itu ada namanya rule of 1%, ya. Rule of Rumus 1%. 1%. Rumus ya. 1%. Artinya apa? Setelah usia 35 tahun, itu semua fungsi organ-organ tubuh kita itu akan berkurang 1% setiap tahunnya. Oh. Ya, Setelah dan usia 35. tahun. Dia usia puncak kita 75 tahun. Ya, 35 tahun ya. Jadi setiap tahun setelah 35 itu jantung kita berkurang fungsinya, kemudian mata kita juga berkurang fungsinya, pencernaan juga, kemudian ginjal juga, pernapasan juga, semua organ mekanis itu akan berkurang 1% setiap tahun. Itu sebabnya kita memerlukan pola hidup sehat, olahraga di usia muda. Ya, supaya tabungan kesehatan kita itu tinggi ya. Dan setelah umur 35 tahun walaupun dia turun tetapi tidak akan menimbulkan penyakit. Sama kayak kita di uang lah, kalau kita di uang, tabungan uang kita, kalau tabungan uang kita banyak ya, dia ambil setiap bulan misalnya 100.000, 1 juta, itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Kalau kita nggak punya tabungan kesehatan, tidak punya tabungan uang, lalu setelah 35 tahun diambil terus, tentu kan Habis. makin jebol ya, seperti itu ya. Nah ya, Ada faktor yang mempercepat nggak dok? Kan 35 fungsi menurun. itu kan Ada kan di bawah 35 itu kan, tapi itu kan yang alamiahnya. alamiah. Oke. Nah, sekarang yang nggak alamiahnya itu yang punya penyakit. Oh. Nah, diabetes nggak diobati diabetes, dibiarkan tinggi terus kadar gulanya, makin cepat ginjalnya rusak. Oke. Ya, hipertensi. Diabetes berarti terkait gaya hidup juga dong dok ya? Iya. Apa yang kita Termasuk konsumsi ya? pola hidup, termasuk pengobatan diabetesnya, Oke. termasuk olahraganya, ya. Itu kan adalah bagian dari tata laksana diabetes. Ya. Oke baik. Yang ujungnya adalah kontrol gula darah normal atau tinggi. Ya. Dan Kalau bicara ternyata- darah yang nyarinya ginjal ya dok? Betul. Kalau gula darah tinggi terus, itu kerusakan ginjalnya makin cepat terjadi. Oh, ginjalnya lelah ya dok? Betul. Ya, akan rusak nefron-nefronnya itu ya. Kemudian hipertensi juga sama. Hipertensi yang tinggi akan menyebabkan gangguan ginjal lebih cepat terjadi ya. Oke. Intinya kalau kita punya penyakit yang menjadi penyebab gangguan ginjal, lalu penyakit itu tidak dikelola dengan baik, maka kerusakan ginjal itu akan terjadi dengan lebih cepat lagi dibandingkan yang tidak punya penyakit. Ya. Oh. Nah, itu sebabnya perlu pengolahan yang pertama untuk penyakit dasarnya yang menjadi penyebabnya, dan yang kedua adalah penyakit ginjal itu sendiri harus kita tata laksana ya, baik dengan diet, dengan obat-obatan maupun dengan pola hidup ya. Oke. Artinya kalau sudah bicara organ dalam ya dok ya, terkait satu sama lain ya. Betul ya. Saling Dalam terkait. dunia kedokteran itu ada namanya crosstalk ya. Jadi sel-sel kita itu, seluruh sel kita yang miliaran ini ternyata berkomunikasi. Sel kita yang miliaran ngobrol sama lain itu ya. Nah, sehingga kelainan di jantung bisa berakibat ke ginjal. Kelainan di ginjal bisa berakibat ke jantung. Termasuk ke hati ya.
Kita punya namanya cardiorenal syndrome, ya, hepatorenal syndrome, ya. Karena memang salah satu sama lain itu lewat bahan-bahan kimia, ya, sinyal-sinyal kimia dalam tubuh, mereka saling berbicara dan memberikan respon. Aduh. Nah, itu sebabnya kita ini seperti satu tubuh benar-benar yang saling berkoordinasi ya. Itulah ciptaan Allah yang luar biasa yang tidak akan manusia bisa menciptakan. Dan semua otomatis ya, Dok? Semua bekerja otomatis. Cuma kadang kitanya yang suka bikin kerjanya jadi berat ya. Betul. Organ-organnya. Mas Angga umurnya berapa nih? Gula mulu ya. Saya sudah mulai menurun nih fungsinya. Yang mana ini menurutnya? Aduh, ngeri sekali. Oke, sahabat Pilar yang ada di rumah mau ikut ngobrol boleh ya, tanyakan di 0231244507. Oke, baik. Ketika berpuasa nih, tadi katanya macam-macam ya, setiap stadium mendapatkan penanganan yang berbeda, termasuk ketika puasa. Asupan air sangat penting untuk membantu kerja ginjal. Bagaimana saat puasa nih, Dok? Ya, jadi kalau kita puasa ada dua hal yang sangat berpengaruh ya. Yang pertama kita tidak makan, ya, dan kedua tidak minum mulai dari mulai dari subuh sampai maghrib. Seperti itulah kira-kira ya. Kalau di kita hanya mungkin 12-14 jam. Tapi kalau di negara-negara Skandinavia, ya, itu sampai 20 jam bahkan 22 jam. Ngeri. Puasanya itu. Buka jam 11, jam 2 imsak. Ngeri banget. Beruntung kita di Indonesia. Belum turun nasinya udah puasa lagi. Iya. Sahur tuh sekalian imsak. Iya, Mas Angga pernah di sana ya, di Norwegia, Finlandia. Belum, tapi secara info itu membuat saya sangat bersyukur, Dok. Tinggal di Indonesia ya, indahnya di Indonesia. Buka sekalian sahur dong. Langsung makan banyak ya. Ngeri. Gimana treatmentnya? Adakah hal yang khusus yang perlu kita perhatikan selama berpuasa? Tentu kita tidak akan tidak bisa minum banyak, ya. Tidak boleh minum ya, tidak boleh minum. Tetapi ada dua hal yang harus kita usahakan. Yang pertama, kita tidak perlu khawatir dengan kekurangan minum ya, karena manusia itu bisa tanpa minum selama 7 hari. Ya. Wow, 7 hari semacam punuk unta gitu, Dok. Betul, ya kita punya nyimpen cadangan air. Nyimpen cadangan air nggak ada sih. Oh, nggak ada. Cuma ya? kemampuan ginjal mengkonservasi air itu yang hebat. Ya. Luar biasa. Ya, sehingga air kencing kita akan berkurang, sangat berkurang ya. Bahkan artinya nggak banyak cairan yang dibuang gitu ya. Dibuang ya. Lewat ginjal berkurang kencingnya, lewat pernapasan berkurang, lewat keringat berkurang ya. Kan kita air yang keluar tuh lewat air kencing yang paling banyak, kemudian lewat pernapasan, uap ya, yang keluar. Ya, lewat keringat, evaporasi dari seluruh kulit kita, kemudian air mata ya, kemudian campuran dengan tinja. Iya. Bayangin kalau tinja kita nggak ada airnya, kayak semen kan. Agak seret ya. Ngeri ya. Bisa keluar ya. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi itu semua adalah cara yang keluar. Itu dikonservasi oleh tubuh kita. Ya. Lewat pernapasan berkurang, lewat keringat berkurang, dan paling penting lewat air berkurang. Dan dalam Guinness Book of Record itu manusia pernah 17 hari nggak makan nggak minum. 17 hari tanpa makan minum dan hidup. Minum bisa hidup. Wow. Kalau secara umum kan dibilang 7 hari tanpa minum masih bisa. Rusak nggak, Dok? Makan ginjal segala macam. Ya? Ginjal segala macam. Tentu terganggu, tapi kemudian setelah diobati bisa sehat lagi. Itu terjadi kalau saya tidak salah itu di kasusnya di Inggris atau di Irlandia ya. Jadi ada satu tahanan yang ditahan oleh polisi. Polisi mengira ini sudah dibebaskan sama temannya, ternyata belum dibebaskan. Ternyata masih setelah di dalam. 17 hari ke-17, ada orang di dalam tahanan, dari kasih makan, dari kasih minum. Tapi ternyata survive dia ya. Dan kalau untuk makan kan kita bisa tidak makan 30 hari. Ya, 30 hari tanpa makan bisa ya. Manusia bisa bertahan hidup. Bisa bertahan hidup tanpa makan ya. Kalau tanpa minum 7 hari secara umum, kalau tanpa makan itu 1 bulan. Kita tahu bahwa Mahatma Gandhi itu 28 hari puasa waktu melawan Inggris itu, ya kan? Tanpa buka. Tanpa buka ya, itu tanpa buka. Berarti ketika ada orang yang puasa nih, ntar ginjal saya gimana? Nah, ya. Kalau kita kan punya cadangan tubuh. Kalau kita makan, maka makanan kita itu akan disimpan ya. Sebagian akan dipakai sebagai energi dalam bentuk glukosa, pakai energi. Kemudian yang nggak dipakai itu disimpan di otot kita, di hati kita. Ya, itu namanya glikogen ya. Nah, kalau kita nggak makan, nggak minum ya. Kalau kita makan, maka makanan kita itu ambil dari glukosa dalam 4 jam. Setelah 4 jam nggak makan,
akan diambil dari cadangan glikogen tadi. Cadangan glukosa di otot dan di hati. Jadi tubuh kita nyetok gitu ya dok ya? Nyetok, betul. Itu bisa sampai 48 jam diambil cadangan glikogen kita. Sampai 48 jam? Kalau 48 jam nggak makan, maka diambil dari cadangan lemak kita. Lemak bawah tubuh, lemak-lemak yang lain itu diambil, dimobilisir untuk sumber energi kita. Jadi sumber energi juga? Sumber energi juga, namanya gluconeogenesis namanya, ya sumber gula dari bahan non gula ya. Berarti makan nggak cuma yang di piring kita suap ya dok ya? Bukan, ada sumber-sumber lain ya. Kalau saya tidak salah tuh ada 8 sumber glukosa dalam darah di luar makanan kita ya. Nah, kemudian kalau itu sampai 2 bulan diambil dari cadangan lemak. Setelah 2 bulan baru kita ambil dari protein. Ya, itu sebabnya kita masih bisa hidup, ada yang sampai 40 hari loh. Ya, 40 hari itu sampai habis ya otot, lemak, segala macam ya. Sampai kurus kerontang tinggal tulang itu ya. Nah, baru kan ada yang demo di mana saya lupa itu. Seperti itu, meninggalnya di hari ke-28, hari ke-30, sampai hari ke-40 ada yang baru meninggal ya. Nah, itu ya. Dan kalau kita puasanya 12-14 jam, it's okay, nggak ada masalah sama sekali soal energi. Jadi kalau ada orang yang nggak sahur lalu nggak puasa itu manja ya dok ya? Manja itu. Betul-betul manja itu. Lemes itu kan. Kita punya cadangan banyak sebenarnya. Cadangan banyak. Ya, kalau kita sekarang zaman COVID nggak kerja, misalnya selama 1 bulan, bukannya kita nggak bisa punya uang kan? Tabungan kita diambil kan? Ambil bisa makan kan? Ya. Gitu. Ini juga sama. Jadi kalau nggak sahur tuh ya tetap aja puasa, nggak masalah. Karena lemas tuh masalah psikologis betulnya. Psikologis ya? Saya puasa nih gitu ya. Aduh lemes deh. Jadi alasan ya. Itu soal energi ya, kalori makanan ya. Sekarang soal minuman. Minuman sama seperti itu juga ya. Kita bisa hidup 7 hari tanpa air ya. Nah, jadi orang-orang normal itu dia bisa tanpa air, tapi tetap kebutuhan minum kita harus ya. Nah, berapa kebutuhan minumnya? Orang normal itu kira-kira 30 cc per kilogram berat badan per hari. 30 cc per kilogram berat badan per hari. Ya, kalau Mas Angga nih saya lihat beratnya 100 kg nih ya. 100. Kira ya. Oke, siap. Itu teman-teman bilang nggak kelihatan ya. Saya 100 gram sepertinya Pak, bukan kilogram. Kemas. Jadi 100 kg misalnya kan ya. Nah, jadi kebutuhannya kali 30 berarti kan 3 liter sehari. 3 liter sehari. Kalau saya cuma 50 kg, saya 500 sehari kan, 1,5 liter sehari ya. 1,5 liter cukup gitu ya? Cukup. Nah, per hari. Jadi kita usahakan minum kita itu pada saat kita berbuka antara maghrib sampai sahur itu 1,5 liter sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, supaya besoknya kita tidak mengalami kekurangan cairan. 1,5 liter. Itu satu waktu atau harus dipecah? Dipecah lah. Atau apa 1,5 liter blok. Oke, sudah cukup buat hari ini gitu. Gak usah minum lagi, tinggal tidur. Ya itu, jadi dibagi ya. Lebih nggak apa-apa? Lebih nggak apa-apa. Itu minimalnya. Kalau kita sanggup lebih nggak masalah ya. Kalau kelebihan, ginjal akan membuang kelebihan itu. Kan saya bilang tadi. Ginjal ngatur. Luar biasa ginjal. Kadar cairan di tubuh. Betul, ya. Wow. Jadi kita bagi ya, yang paling bagus itu ya berarti kira-kira 1 botol aqua yang besar, 1,5 liter kan pas kan? Iya, 1,5 liter. Aja pakainya ya. Untuk menakar ya, berapa banyak yang sudah kita minum? Cukup atau enggak ya? Begitu deket imsak habisin sisanya. Nah, ya kita bagi seperti itu ya. Nah, jadi dari mulai buka sampai ke imsak ya. Biasa polanya itu mungkin sebagai advis aja, mungkin menjelang waktu takjil kita minum segelas. Kemudian waktu setelah makan kita minum lagi segelas ya, atau 2 gelas. Kemudian setelah taraweh minum lagi segelas. Kemudian waktu mau tidur minum segelas lagi ya. Nanti di waktu sahur bangun tidur minum segelas, setelah menjelang imsak minum segelas lagi. Jadi akan tercukupi itu 1,5 liter sampai 2 liter ya. Nggak ada yang sulit ya, bisa ya? Bisa, semua bisa. Bisa ya? Diatur bisa, gitu ya. Nah, kembali ke gangguan ginjal tadi. Penelitian mengenai pengaruh puasa terhadap penyakit ginjal memang hasilnya inkonsistensi, artinya tidak saling menguatkan. Kadang hasilnya puasa nggak ada masalah buat gangguan ginjal, tapi ada juga yang puasa ternyata justru mengalami keluhan buat gitu ya? Gangguan ginjal ya. Nah, tapi yang jelas kalau untuk orang sehat puasa itu sehat ya, sumu tasihu, puasalah engkau misalnya kau sehat. Misalnya kau sehat. Nah, secara ringkas untuk pasien gangguan ginjal dari para ahli menyarankan pasien-pasien dengan gangguan ginjal, penyakit ginjal stadium 1-2 itu nggak masalah.
Jadi sama seperti orang normal, boleh berpuasa seperti orang normal. Yang stadium 1, stadium 2. Stadium 1 dan 2. Betul. Kalau stadium 3 itu disarankan tidak berpuasa. Ya. Kalau dia ingin berpuasa, ya, maka dia harus konsultasi dengan dokternya. Ya. Kemudian disarankan juga seminggu sekali dia periksa fungsi ginjalnya. Kalau ada penurunan fungsi ginjal yang cukup bermakna, sebaiknya tidak berpuasa. Jadi dia perlu pemantauan. Ya, kalau yang stadium 3. Yang sudah stadium 3. Oke dok, tadi kan bilang seperti konsep rayap ya. Kita nggak tahu sudah ada gangguan, tahu-tahu rusak. Setelah kita mendapatkan diagnosa stadium ginjal, lalu 1-2 masih aman berpuasa, tapi stadium 3 disarankan untuk tidak berpuasa. Stadium 4-5 dilarang berpuasa secara medis. Oke, ketika kita sudah tahu kondisinya, apakah tetap tidak ada gejala dok? Atau yang stadium 3 tuh gini deh, tubuh akan merasa begini dan begitu ketika sudah stadium 3 misalnya? Sama, belum tentu ada gejalanya. Belum tentu ada gejalanya. Ya, seperti saya bilang tadi, biasanya sampai stadium 3 itu nggak ada gejalanya. Stadium 4 sudah mulai ada gejalanya. Tapi kadang-kadang tidak ada gejalanya, bahkan stadium 5 tidak ada gejalanya. Saya sering menemukan pasien datang ke rumah sakit itu, karena kebetulan saya kan dokter konsultan ginjal ya. Itu datang itu dengan gagal ginjal. Ya. Datang dalam kondisi sudah gagal. Dia sudah dalam keadaan bengkak, mual, muntah, ya, atau kesadarannya menurun. Kalau ditanya, dari kapan ibu bengkak-bengkak? 1 minggu katanya baru. 1 minggu. Ya. Wow. Kalau ditanya lebih teliti lagi, baru dia ngaku udah 1 bulan dok. Artinya apa? Artinya kan proses yang lama itu dilampaui begitu aja, nggak ada keluhan apa-apa. Tanpa keluhan ya. Tanpa ada keluhan. Merasa baik-baik saja. Nah, tahu-tahu dalam sebulan terakhir udah ada keluhan mual, muntah karena racunnya banyak ya. Kemudian badannya bengkak, kakinya bengkak. Mual, muntah, pembengkakan itu berarti ya masalahnya. Ketika kita sudah mengalami gagal ginjal. Biasanya gejala-gejala awal yang sering itu lemas, ya. Kemudian mual, ya. Kemudian nafsu makannya berkurang. Nafsu makan berkurang. Kemudian lagi, suka mulai bengkak itu kalau pasiennya mengamati ya. Bangun tidur kok suka bengkak tangannya. Bagian mana yang bengkak dok? Yang awalnya sering muka. Dan kemudian di tungkai bawah ya. Oke. Bangun tidur bengkak, nanti udah agak lama berkurang lagi seperti itu terus sampai akhirnya bengkaknya nggak pernah hilang, terus-terusan ada dan bertambah terus ya. Oke, baik. Itu dia sahabat pilar ya. Solusi dong ya yang perlu kita nih ketika sudah dikasih tahu begini. Setidaknya kita sekarang sudah tahu poinnya, cek ya dok ya. Iya. Cek, kita harus tahu kondisi kita seperti apa karena ginjal biasanya gangguannya tanpa gejala gitu. Kemudian tadi juga sudah dikasih tahu stadium-stadiumnya, treatmentnya seperti apa, berapa banyak minum yang harus kita konsumsi dan puasa nggak apa-apa ya. Untuk stadium 1-2. Untuk stadium 1 dan 2. Stadium 3 konsultasi dengan dokter ya. Stadium 4-5 sebaiknya nggak puasa, tapi kalau puasa juga harus konsul dengan dokter ya. Untuk tahu kita stadium berapa, cek. Betul. Oke, kita harus cek. Ya, oke. Dan kalau memang terlanjur sudah ada masalah, kita harus ngapain ya? Stay jam terus sahabat pilar. Sudah disarankan ya untuk tahu kondisi ginjal kita adalah dengan melakukan cek. Ya, ceknya juga banyak tempat ya. Itu sangat mudah melakukan. Apa harus ke lab? Di laboratorium rumah sakit bisa, di lab publik juga bisa. Lab publik juga bisa. Di sekitar kita kan ya. Nah, ini dia dok. Ketika kita sudah tahu kondisi, ternyata kondisi ginjal kita sudah tidak terlalu baik atau bahkan tidak baik. Apa yang harus kita lakukan berikutnya nih? Ya. Jadi kalau kita bicara penyakit ginjal kronik itu artinya menahun. Ya. Penyakit kronik itu sifatnya kronik irreversible. Artinya dia nggak bisa balik normal lagi. Kalau kita udah punya diabetes, hipertensi, kemudian batu, asam urat dan sebagainya, lalu diperiksa kita udah stadium 2 atau udah stadium 3, bisa mundur ke 1, nggak bisa lagi membaik lagi. Ya. Nah sekarang upayanya apa? Upayanya adalah mencegah progresivitas dari penyakit ginjal yang tadi. Jangan sampai dia bertambah stadiumnya. Jangan nambah stadium. Ya, karena mundur jelas nggak bisa. Membaik nggak bisa, mundur bisa. Mundur tuh artinya memburuk ya. Oke. Kalau memburuk bisa, sangat bisa ya. Tapi membaik itu tidak bisa lagi. Berarti stadium tuh bisa naik ke 2, 3, 4, tapi tidak bisa
menurun lagi, balik lagi menjadi ke 3 atau ke 2. normal ya. Itu adalah penyakit ginjal kronik seperti itu ya. Sehingga upaya kita adalah mencegah progresivitas tadi ya. Kalau bisa sudah di situ aja, jangan bertambah lagi ya. Rayapnya jangan lagi menyerang kayu yang masih bagus. Gimana caranya? Semprot itu kayu itu, habiskan rayapnya itu, aman sisanya. Ya kan? Tetap tidak akan terganggu atap kita kan. Tapi persentase fungsinya sudah menurun ya? Iya. Jelas. Tetap kan kayu yang udah kena rayapnya segitu-gitu juga. Oh iya. Tapi dia masih berfungsi bagus sebagai pelapon. Bisa menahan ya. Betul. Ginjal kita sama seperti itu. Stop kerusakan ginjalnya. Biarkan fungsi yang sekarang ada ini tetap bagus seperti ini. Caranya bagaimana? Kontrol penyebabnya, obati penyebabnya, ya. Nah, kemudian yang kedua, hindari obat-obat yang merusak ginjal. Hindari obat-obat yang merusak ginjal. Yang paling sering seperti antibiotika. Antibiotika. Ya. Memang ada antibiotika yang sifatnya nephrotoxic. Dia merusak ginjal. Kemudian obat-obat analgetik penghilang sakit. Ya. Penghilang sakit golongan namanya NSAID, non steroid anti-inflammation drug ya. Itu juga merusak ginjal ya. Kemudian beberapa jamu-jamuan ya. Jamu-jamuan yang saya tidak hafal tapi jurnalnya banyak sekali. Termasuk yang dari Cina ya. Itu juga bisa merusak ginjal, bersifat nephrotoxic ya. Nah, jadi obat-obat yang nephrotoxic ini harus dihindari ya, karena dia akan menambah gangguan ginjalnya ya kan. Nah, ketika kita sedang mengalami gangguan ginjal, tidakkah kita juga nanti akan menerima obat-obatan, Dok? Nah, ini yang sering di masyarakat itu kan tadi ya, apa namanya? Mitos ya. Mitos, oke. Mitos masyarakat itu adalah kalau makan obat banyak, ginjalnya akan rusak kan begitu kan? Nah, itu keliru. Ya. Obatnya obat apa dulu gitu ya? Betul, obatnya obat apa dulu ya. Kalau obatnya obat yang bersifat nephrotoxic, ya, contohnya saya sebut satu obat lah ya. Satunya Remasil. Ya. Baik. Remasil itu penghilang sakit. Pereda rasa sakit ya. Kalau petani, kemudian burung, ampuh ya. Pabrik ya. Itu kan pegel-pegel ya. Makan Remasil itu langsung hilang. Plong itu ya. Wow. Lalu besoknya kerja lagi pegel-pegel minum lagi seperti itu ya. Enak ya. Betul, lancar kerjaannya. Tahu-tahu ginjal. Karena dia bersifat nephrotoxic ya. Dia itu kalau mekanisme kerjanya menghambat enzim namanya COX ya, siklooksiggenase ya. Semua enzim COX itu dia dihambat sama dia. Padahal ada enzim siklooksiggenase yang berfungsi melindungi ginjal dan melindungi lambung ya. Tapi semuanya karena dia tidak bersifat selektif tidak bisa memilih. Udah pokoknya semua dibunuh sama dia, dihabisin ya. Sama kayak tubuh kita kan, kita punya bakteri komensal. Ada bakteri yang memang hidup di tubuh kita ya. Kemudian membuat kita menjadi kebal, menimbulkan imunitas kan. Itu semua dihabisin semua. Ketika kita mengonsumsi antibiotik. Enggak juga kalau antibiotik ya. Ada kalau antibiotik lain lagi, maksud saya begini. Kalau kita enggak kontrol obat-obatan kita ya, kita akan membunuh semuanya. Ini juga sama. Obat-obat Remasil dan sejenisnya itu dia akan menghabiskan siklooksiggenase yang justru berfungsi untuk melindungi ginjal, melindungi lambung. Jadi ya, justru ginjal tidak punya pelindung gitu ya. Kalau pemakaian jangka lama, dia lambungnya berdarah, luka. Luka lambung akibat obat. Ginjalnya luka. Terganggu juga akibat obat ya. Nah, seperti itu. Ya. Antibiotik juga beberapa ya, golongan aminoglycosid yang paling banyak itu menyebabkan gangguan ginjal juga. Jadi satu obat diminum terus-terusan rusak ginjalnya. Tapi kalau obatnya banyak, ya belum tentu, tergantung obatnya apa. Obatnya banyak pun berapa lama gitu ya? Pasiennya ada hipertensi, dia makan 2 obat untuk hipertensinya. Pasiennya ada diabetes, dia makan 3 obat buat diabetesnya supaya normal. Udah 5 obat. Mungkin dia tambah dengan vitamin 1, 6 obat. Diminum setiap hari. Itu nggak merusak ginjal. Justru bersifat renoprotektif, melindungi ginjal dengan cara menormalkan gula, menormalkan tekanan darah. Di samping efek langsung renoprotektifnya ya. Jadi tidak selalu makan banyak obat itu ginjalnya akan rusak. Ya. Justru obat yang mungkin tidak terlalu banyak tapi lama gitu. Betul. Satu obat yang sifatnya nephrotoxic sering kita minum, bisa seperti itu ya. Mengalami kerusakan ginjal juga ya. Jadi itu ya. Tapi Cirebon aman dong, Dok. Kalau misalnya ada yang punya masalah?
Oh iya, yang penting dan perlu yang penting solusi konsultasi dengan dokternya ya. Yang penting konsultasi dengan dokternya. Kalau kita memerlukan obat tertentu, ada obat yang mau kita minum, tanya dokternya, dok ini aman atau enggak? Untuk diminum. Jadi yang pertama kontrol penyakit dasarnya, kedua hindari obat yang protoksik ya, yang merusak ginjal tadi ya. Ketiga diet, ada diet khusus buat penyakit ginjal. Diet khusus untuk ginjal ya. Terutama kita punya pantangan ya dok. Yang stadium 3 ke atas. Kalau stadium 1 dan 2 dietnya belum ada buat ginjal ya. Tapi kalau udah stadium 3, 4, 5 itu sudah harus ada diet khusus buat ginjalnya. Secara umum dia akan disuruh untuk rendah garam, kurangi garamnya. Rendah garam. Kemudian rendah protein, kurangi proteinnya. Aduh. Ya, protein itu berarti dagingnya dikurangi. Padahal tubuh kita butuh ya. Iya. Nah, nanti kita kekurangan protein. Nah, kita cukupi dengan obat namanya asam keto. Isinya itu asam amino esensial, sumber protein ya. Tapi akibatnya mahal. Obatnya kan mahal ya. Obatnya mahal ya. Jadi yang paling enak sih sehat. Jadi nggak perlu berobat ya, nggak perlu berobat, nggak perlu ke dokter. Untuk urusan masalah-masalah gangguan dengan ginjal nih kayak gitu ya, penyakit ginjal kronis dan lain-lain dengan stadium yang 1-5 itu, kita tidak perlu pergi ke luar kota besar untuk mencari pengobatan. Nggak perlu ya. Kita cukup ke dokter terdekat yang biasa kita kunjungi, kita kontrol penyakit dasarnya. Nah, yang masalah adalah kalau sudah masuk gagal ginjal tadi. Udah lewat stadium 5 bahkan ya dok ya? Stadium 5-nya tuh di bawah 5% fungsi ginjal. Maka orang ini nggak bisa enggak. Itu udah gagal ginjal, artinya nggak berfungsi ginjalnya. Sehingga pengobatannya namanya pengobatan pengganti ginjal. Pengganti ginjal? Iya, namanya renal replacement therapy ya. Ada 3 pilihannya. Yang pertama cangkok ginjal. Cangkok ginjal? Ya, kalau ada orang yang mau menyumbangkan ginjalnya 1, dia disumbangkan ke pasien gagal ginjal tadi. Sehingga dia sehat lagi. Tapi satu cukup. Manusia bisa hidup dengan 1 ginjal. 1 ginjal cukup? Betul ya. Aduh, 2 aja kadang-kadang kita nggak ketahuan 2, masalahnya. 3 kalau jelek semua nggak ada gunanya. Oh iya sih. Ya. Jadi kita saya punya pasien dengan 4 ginjal di tubuhnya. Ada pasien punya 4 ginjal? 4 ginjal di tubuhnya. Jadi ada ginjal yang lama yang rusak, kemudian dia transplantasi yang baru, ginjal ketiga rusak lagi, kemudian ginjal lagi, transplantasi lagi, yang keempat ya, dan sekarang hidup dengan ginjal yang keempatnya itu. Jadi tubuhnya ada 4 ginjal. Saya pikir kalau orang melakukan transplantasi yang lama dibuang, diambil. Yang lama tetap disimpan di situ ya. Kebayang nggak mas? Saya juga nggak kebayang. Saya pikir kalau transplantasi, ini ada kerusakan, dilepas lalu diganti yang baru gitu. Kayak spare part gitu dah. Jadi ginjal yang masih ada itu kan masih ada lumayan lah buru-burunya sedikit ya. Masih ada berfungsi-fungsi kan ya. Lah, rongga perut kita penuh dok. Ya, itu kalau di tempat ginjal yang lama, kita di bawahnya ada namanya difosa iliaca. Ya. Di situ ada satu tempat, itu Allah tuh maha masih muat gitu ya untuk menempatkan ginjal. Taruh ginjal di situ satu. Ya. Jadi pembuluh darahnya di cabang di arteri iliaca namanya. Jadi dipasang di situ. Itu pertama, cangkok ginjal. Dan di Indonesia sudah bisa dikerjakan. Indonesia sudah bisa mengerjakannya? Ya, udah ada ribuan pasien di Indonesia yang cangkok ginjal. Di Cirebon ada nggak dok? Cirebon belum. Ya. Belum. Yang sudah mengerjakan yang paling banyak di Cipta Mangunkusumo, Jakarta, kemudian di Semarang, Karyadi, di Jogja, ya, kemudian di Bali, kemudian lagi di Cikini juga, ya, kemudian di Surabaya, dan di Denpasar serta di Padang ya. Itu adalah center-center ginjal. Bandung juga. Bandung walaupun sekarang agak jarang, terakhir 6 tahun yang lalu. Baik. Dok, di Cirebon ya, atau mungkin Mbak Santi bisa bantu jawab juga ya, pasien banyak nggak sih yang ginjal dok? Banyak. Cirebon ya, secara kultur wilayah gitu. Ya, banyak sekali. Di Cirebon kita CI Majakuning ya, di Cirebon Kota, Kabupaten, di Indramayu, Majalengka, Kuningan, itu pasiennya ada ribuan yang cuci darah rutin itu. Wow, cuci darah artinya sudah tidak berfungsi dong? Iya. Sudah gagal ginjalnya. Tadi kan dibilang tadi ada 3 pengobatan pengganti ginjal. Transplantasi. Yang pertama transplantasi, cangkok ginjal. Yang kedua cuci darah. Cuci darah ada 2 macam. Ada namanya hemodialisis. Hemodialisis. Disingkat HD. Berarti dia menggunakan mesin hemodialisis di rumah sakit. Berarti dia datang ke rumah sakit 2 kali seminggu, 3 untuk kali seminggu. menyaring darahnya dok ya? Menyaring darahnya. Di darah kotornya dilewatkan ke ginjal yang belum menulis tadi.
ke mesin, oleh mesin kemudian dibuang racun-racunnya, kelebihan cairannya, Lalu masuk lagi. ditambahkan zat-zat yang diperlukan, kemudian sudah bersih masuk lagi ke tubuh kita. Wow. Ya itu ramah-ramah sekitar 4 jam sampai 4,5 jam cuci darahnya itu. Mesinnya gede, Dok. Mesinnya ya setinggi Mas Angga kayaknya. Wow. Iya. Dan di Rumah Sakit Putra Bahagia juga kita sudah bisa melakukan di Putra Bahagia kita punya 4 hemodialisis. mesin. Bisa melakukan hemodialisis. Ada 4 mesin, nanti Mbak Santi yang cerita mengenai Putra Bahagia. Kita punya 4 mesin di Putra Bahagia untuk Oke. dialisis itu, dan sudah dikerjakan sejak bulan November ya. Oke, sudah Bulan November. Kembali ya tadi ya. Namanya HD hemodialisis menggunakan mesin. Yang kedua namanya CAPD. CAPD. itu continuous ambulatory peritoneal dialisis. Itu menggunakan rongga perut kita Rongga perut, sebagai media pencuci. Nah, jadi prosesnya dilakukan di rongga perut. iya, kita masukkan cairan ke dalam rongga perut. Di cairan pencuci ini akan menarik kotoran, menarik air yang berlebih, lalu kita buang lagi setelah 6 jam. Jadi pasien itu mengganti cairan pencuci itu 4 kali sehari. Tapi nggak perlu ke rumah sakit, ya. Tidak Dia perlu ke rumah nggak sakit. perlu ke rumah sakit, Bisa dilakukan di Dia rumah. hanya perlu operasi pertamanya aja. Oke. Operasi untuk memasukkan selangnya, namanya kateter tank hop. Itu dimasukin ke dalam rongga perutnya, satu ujungnya Ada dalam- pintu dong dokter di perut. Betul. Jadi ada selang, satu di dalam ujungnya, satu di luar tubuh. Wow. Yang luar tubuh itu untuk memasukkan dan mengeluarkan cairan. Cairan. Iya. Itu namanya CAPD, dan kita sudah banyak pasiennya di Cirebon. Di Cirebon pun ada yang Di melakukan Cirebon itu. Di Cirebon itu pasien kita lebih dari 20 orang yang Lebih? CAPD. Ya. Lebih dari 20 orang di Cirebon Karena melakukan CAPD. selama ini masih ke Bandung operasinya ya. Oke. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa kerjakan sendiri di Cirebon ya. Untuk baik. operasi CAPD ini sehingga pasiennya lebih banyak lagi. Siap. Mbak, gimana? Sudah bisa hemodialisis dong? Sudah bisa hemodialisis di Rumah Sakit Putra Bahagia. Oke. Sekarang kita punya 4 kapasitasnya ya. 2 bed dan 2 kursi ya. Duduk Oke, kursi. 2 bed dan juga 2 kursi. Oke, dan sejauh ini bagaimana di Cirebon? Banyak yang sudah melakukan itu. Kalau CAPD kan tadi kurang lebih ada 20 pasien. Nah, kalau yang melakukan hemodialisis, Kalau hemodialisis kita sudah ada, cuman memang karena kapasitas kita masih 4 dan kita juga masih dalam proses pertumbuhan ya. Oke. Kedepannya kita pasti bakal nanti akan berkembang untuk menambahkan jumlah bednya, jumlah mesinnya, seperti itu. oke, proses berapa lama ketika kita sedang melakukannya? Prosesnya berapa lama ya? 4 jam. 4 jam. Kurang lebih 4 jam Sekali HD itu 4 jam. dalam sekali HD. Kemudian biasanya 2 kali seminggu. periodenya 2 kali seminggu. 2 kali seminggu. 4 jam 2 kali seminggu gitu ya. Itu Idealnya 3 kali seminggu. Idealnya 3 kali. Hanya BPJS asuransi kita hanya menanggung 2 kali seminggu. 2 kali Ya, seminggu. karena biayanya kan lumayan berat ya, lumayan besar cuci darah ini ya. Dan mudah-mudahan Putra Bahagia juga bisa segera dengan BPJS. Oke, Mbak Santi, sejauh ini pasien yang sudah melakukan hemodialisis, apakah orang dengan usia tertentu yang katanya tadi lewat dari 35 sudah mulai pengunduran, atau justru ada yang muda juga? Sejauh ini sih yang datang ke Rumah Sakit Putra Bahagia di atas berapa? 40 ke atas. 40 ke atas? Gitu. Kalau yang muda belum sih ya, belum ada. Sejauh ini saya lihat ya. Mungkin nggak dok, tapi masih muda, belum melampaui 35. Kita punya pasien yang harus HD itu umur 6 tahun, 6 umur tahun 7 tahun. hemodialisis. Betul, 2 kali seminggu ya. Dan dia kebanyakan penyakitnya namanya glomerulopati primer ya. Bawaan kan? Ada semacam reaksi alergi dalam tubuhnya. Kemudian antibodi ini menempel di nefron ginjalnya dan merusak ginjalnya ya. Oh, oke. Tapi itu bawaan. Bukan dibilang bawaan sih, bukan ya, bukan Oh, oke. bawaan. Tapi dia penyakit autoimun yang dibawa dari kecil emang. Memang dibawa dari kecil ya, penyakitnya, keluhannya gitu ya. Kalau anak-anak muda, Jadi ini penyakit yang memang diberikan semacam takdir lah ya, kita dikasih Oke. lupus, kita dikasih glomerulopati, nggak bisa memilih, kita diberikan seperti itu. Betul. Tapi lain dengan hipertensi, diabetes, asam urat ya, batu itu kan pola hidup ya. Pola hidup kita ya. yang menentukan kita mau diabetes mau enggak ya. Nah, pola hidup ini dok, ada nggak yang belum sampai 35 tapi gara-gara pola hidupnya dia sudah mengalami masalah di ginjal lalu melakukan proses transplantasi, hemodialisis. Banyak ya.
Sekarang hipertensi usia muda udah hipertensi. Diabetes usia muda sudah diabetes. Dulu diabetes 35 ke atas. Sekarang umur 20-an udah diabetes. Muda-muda gula gitu ya. Karena pola makan nggak bagus, kita makan fast food ya. Fast food ya dok ya. Yang kalorinya tinggi, karbo banyak pengawetnya ya. Kemudian kita nggak olahraga, ya. Sementara stres kita banyak ya, sehingga muncullah kelainan-kelainan tadi ya. Jadi sekarang penyakit-penyakit itu sudah mulai bergeser lebih muda lagi. Dan kita pernah punya pasien serangan jantung umur 25 tahun. 25 tahun? Stroke umur 27 tahun. Awalnya usia muda. Hampir seumur saya dok. Waduh. Makanya pola hidup kita kan harus kita jaga. Iya, Oke. Tapi ya alhamdulillah sekarang dengan ada BPJS, pasien-pasien itu masih bisa hemodialisis. Transplantasi ditanggung oleh BPJS juga. Transplantasi? Kalau kita ke Cina mungkin kita habis 1,2 miliar, 1,4 miliar untuk transplantasi ginjal di Cina, tapi di kita gratis. BPJS menanggung transplantasi. Ya, hemodialisis asal juga. Kita dirawat sesuai dengan kelasnya itu gratis biayanya ya. Nah, kemudian untuk dialisis juga gratis karena ditanggung oleh BPJS ya, BPJS. Itu beruntung sekarang sehingga pasien-pasien itu bisa bertahan lama. Bahkan ada yang sampai 25 tahun. Ya, panjang usianya dengan hemodialisis. Dengan hemodialisis sampai 25 tahun dia tetap melakukan proses itu, Dok. Iya. Ada yang bertanya, ini Raka bertanya, keluarga saya ada yang mengalami gagal ginjal, sudah cuci darah hampir 5 tahun. Yang menjadi problem selama cek lab, ureum dan kreatin selalu tinggi. Apakah kalau kadarnya tinggi itu berbahaya, Dok? Soalnya jika ureum dan kreatin rendah, kondisi badannya justru tidak enak dan bahkan mengalami demam. Ya. Baik. Ya, dalam dalam hemodialisis atau HD itu namanya ada adekuasi. Adekuasi itu kecukupan ya. Ini dosisnya cukup enggak, mencapai target enggak. Itu ada angkanya ya. Kalau kita 2 kali seminggu itu angkanya 1,8 ya. Namanya cut overview adekuasinya itu. Nanti itu bisa tanya ke ruang saudara berapa adekuasi pasien ibunya tadi. Cut overview-nya berapa? Tercapai apa enggak ya? Kemungkinan besar pasien seperti ini cut overview-nya tidak tercapai. Artinya resep HD-nya itu kurang memadai ya. Nah, itu bisa nanti bisa dirubah dengan cara apa? Memperlama masa dialisisnya, menambah frekuensi 3 kali seminggu, atau mengganti ginjal buatannya yang lebih cocok untuk mencapai adekuasi tadi ya. Ya, jadi nanti itu ada tugas dari dokter penanggung jawab di ruang dialisis ya untuk mengevaluasi apakah pasien yang HD ini sudah mencapai adekuasi kecukupan HD-nya atau belum. Tapi sementara kalau yang disaring itu tadi kreatin ureum itu mah tidak berpengaruh terhadap tubuh ya, Dok ya? Itu emang harus dibuang aja gitu ya? Berpengaruh juga. Ya. Saya bilang tadi itu kan sampah metabolik ya. Kalau kita dalam satu ruangan dengan sampah yang banyak makin gak nyaman. Artinya itu kan dibuang ya? Makin kurang. Ya dibuang. Dengan cudara itu nanti turun dia kadarnya karena dibuang. Nanti kemudian besoknya bertambah lagi, lalu cudara dibuang lagi. Nah, di sini soalnya dikatakan kalau ureum dan kreatinnya rendah, justru badannya nggak enak dan demam. Saya kira itu ada faktor psikologis ya. Psikologis, Iya, apa ada penyebab yang lain ya? Karena itu sampah sesungguhnya, Dok ya? Emang harus dibuang. Mbak Santi, apalagi yang harus kita tahu? Untuk info-info. Boleh. Promosi. Untuk teman-teman Pilar Radio selama masa penanggulangan COVID-19 ini dan masa PSBB di wilayah Cirebon ini ya. Rumah Sakit Putra Bahagia Siloam Hospital Group kini sudah siap memberikan layanan konsultasi secara online. Secara online? Video call ya, atau Zoom, biasa Zoom ya. Zoom, dengan dokter umum dan dokter spesialis untuk memenuhi kebutuhan layanan kesehatan. Termasuk juga kita ada layanan home care. Home care ini salah satunya contohnya buat biasanya bunda-bunda yang mau melakukan imunisasi atau perawatan si kecil ya, dan konsultasi online bisa tetap juga stay at home gitu. Jadi tidak perlu kemana-mana, biar petugas yang akan datang ke rumah. Betul, biar kita aja yang datang, kalian tetap hashtag di rumah aja. Hashtag di rumah aja, luar biasa. Layanannya apa saja itu? Imunisasi tadi?
imunisasi, ada juga buat vaksin untuk orang dewasa juga bisa. Gitu, bermacam-macam sih. Apapun yang penting dikonsultasikan dulu ya. Betul, nanti tinggal hubungin kita aja. Terus kita juga ada nih layanan yang baru lagi nih, paket rapid test dan swab test. Kita sudah bisa. Paket rapid test and swab test. Iya. Rapid and swab. Yes, kita juga bisa melakukannya di Rumah Sakit Putra Bahagia gitu. Kemudian kita juga selain bagaimana kalau kita ingin mendapatkan fasilitas tersebut? Rapid test, swab test tinggal datang aja. Nanti kita juga menyediakan pendaftarannya tidak satu ini ya, bukan di rumah sakit, cuman kita punya ada tenda di depan rumah ada sakit booth kita. khusus. Ada boothnya. Yeah. Jadi nanti melakukan rapid testnya di booth tersebut gitu. Dan kalau misalnya ada dalam jumlah, misalnya ada perusahaan atau apa dalam jumlah banyak ingin banget melakukan pengecekan untuk karyawannya misalnya. Yes, di atas 20 atau 20 ke atas. Ya kita bisa datang langsung ke tempat itu, kita jemput. Prosesnya dilakukan di tempat. Di sana, ya kita nanti bersama analis lab kita, bersama perawat kita datang ke tempat tersebut gitu. Seperti itu sih Mas. Media sosial ada. Media sosial kita punya. Kita bisa follow tahu dong info. Ya, Instagram rumah sakit. Rumah sakit kita punya Instagram namanya @siloamputrabahagia Cirebon. Nah, Siloam Putra Bahagia Cirebon. Dari Instagram itu kita bisa banyak info-info paket-paket terbaru, jadwal-jadwal dokter. Jadi follow Instagram kita. Jangan lupa di follow. Betul. Ya, dan untuk nomor poliklinik kita ada di 0231 4990 900. 4990 900 ya. Iya, betul. Depannya pakai 0231 ya. Betul sekali. Oke, 24 jam kah layanannya? Kalau ambulan dan pelayanan IGD 24 jam. Gitu. Di nomor 0231 480 937. 480937 ya. Dan kita juga punya aplikasi My Siloam namanya untuk ada aplikasi sekarang. Betul. Wow. Bisa ngecek juga tuh. Saya ketinggalan sepertinya nih. Bisa ngapain saja di aplikasi? Jadi nanti kita bisa bikin janji ketemu dokternya, bisa daftar di situ juga. Lihat jadi kita dokter di situ. Nggak antri dulu nih. Betul guys. Enak sekali. Lebih enak kan ada aplikasi My Siloam, kita buat bisa janji lihat. Dengan dokter, daftar juga bisa di aplikasi. Dokter apa? Dokter Wizard, dokter siapapun kita bisa lihat di aplikasi My Siloam. Jadwalnya gitu. Betul, ya, jam prakteknya. Yoi. Wow, semua bisa dilakukan pakai aplikasi sekarang. Mantap banget kan? Zaman sekarang semua bisa dari HP. Bisa dari HP. Gitu. Kita bisa tetap menjaga kesehatan walaupun di rumah aja ya. Betul. Enak banget kan zaman sekarang itu. Dokter ada lagi yang mau disampaikan nih untuk sahabat Pilar? Yang pertama tetaplah semangat berpuasa ya. Karena jangan manja ya. Iya, jangan manja. Puasa nggak boleh manja loh. Enggak dong. Itu dijamin sehat ya, semua dijamin sehat ya, dan nggak boleh membuat kita terus berkurang aktivitasnya ya. Tetap terjaga dan bahkan harusnya semakin meningkat ya, dengan puasa. Bagi orang tertentu kayak saya malah kesempatan nih buat Mas Angga yang 100 kilo mudah-mudahan turun jadi 70 kilo. Wow. Saya turun 5 kilo lah dari 50 jadi 45. Mudah-mudahan kan seperti itu ya. OTW ideal dong. Ideal banget ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, jaga kesehatan tetap. Jaga kesehatan. Ya, usahakan makan, minum secukupnya ya. Minum 2 liter sehari dijaga seperti itu ya. Kalau idealnya 30 cc per kilogram ya per harinya. Makan jangan lupa sahur dan berbuka ya. Sahur juga ada keberkahan di sana ya. Jadi jangan lupa, jangan malas untuk bangun tidur sahur ya. Perhatikan kebutuhan juga ya, asupan air. Tetap harus dijaga. Biar kita tetap sehat waktu aktivitas selama Ramadan ya. Dan yang terakhir, kalau kita punya penyakit-penyakit yang penyebab gagal ginjal, gangguan ginjal, rajin ceknya. Jangan dibiarkan. Walaupun nggak ada keluhan, tetap kontrol gulanya, tetap kontrol tekanan darahnya, tetap kontrol infeksi dan batunya ya. Dan kalau memang ada penyakitnya, ingin berpuasa, konsultasi dengan dokternya agar berpuasanya berjalan lancar dan penyakitnya tidak bertambah ya. Tidak memburuk ya. Lebih cepat tahu kondisi lebih baik ya dok ya. Betul ya. Kalau kita sehat, kerjakan check up reguler minimal 3 tahun sekali ya. Karena kalau sudah mengalami gangguan ginjal, stadiumnya nggak bisa berkurang ya. Baik lagi. Hanya bisa dipertahankan atau bertambah buruk ya. Nah, jangan sampai bertambah buruk. Nggak mau.
Jangan sampai, apalagi sampai harus menjalani terapi pengganti ginjal, itu kan sangat merepotkan ya. Oke, baik. Walaupun kita punya pilihan pengobatan pengganti ginjal, tapi tetap saja itu kan high cost dan Betul. sangat merepotkan. High cost, akan ada waktu yang perlu kita butuhkan gitu ya. Dan mengurangi kinerja kita, produktivitas kita ya. Salam sehat buat Mas Angga kita bersama dan pemirsa Pilar Radio semua. Siap, Dok. Terima kasih banyak untuk manfaat yang sudah dibagi siang ini. Dari Mbak Santi gimana? Sudah selesai? Ada lagi yang mau disampaikan untuk sahabat Pilar? Untuk sahabat Pilar, jangan takut kalau misalnya mau ke rumah sakit juga, karena Siloam juga sudah menerapkan standar safe and clean. Oke. Dan Sesuai prosedur ya? Betul. Dan misalnya juga sahabat Pilar ada yang butuh layanan konsultasi, bisa via online, ada aplikasi My Siloam. Jadi silakan digunakan semua aplikasi tersebut untuk menunjang kesehatan sahabat Pilar. Yes, gitu. kita harus Jadi sehat lah safe pokoknya. and clean ini bukan hanya untuk petugas Prabahagia, tapi untuk pasien dan pengunjungnya juga Betul, semuanya. betul Dok. Oke, Siap. safe and clean. Yes. Untuk siapapun ya. Iya, Baik itu petugas medis yang bertugas maupun pasien yang datang. betul. Semua dapat prosedur yang sama. Safe and clean. Yes. Pilar Radio terfavorit di Cirebon.